yang sama-sama kita tidak kehendaki, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tadi sudah disampaikan dan saya di sini ingin merefresh kembali bahwa identifikasi ini ada 5 fase, ya. Fase pertama adalah fase TKP atau tempat kejadian perkara atau tempat di mana adanya jatuh pesawat ini. Di sana rekan-rekan kita sedang bekerja keras untuk membantu mendapatkan penumpang yang saat ini sedang dicari, kemudian tentang kondisi pesawat yang ada di TKP. Rekan-rekan di BRI fase 1 sekarang sedang bersama dengan tim yang lain untuk mencari adanya body part maupun sebagainya yang nanti akan menjadi bahan untuk identifikasi kita di Rumah Sakit Polri. Kemudian untuk fase 2 adalah fase antemortem. Fase antemortem ini kita dirikan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Tanjung Priok yang dikomandani oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya dan Kabid Kesjas Brimob. Kemudian antemortem yang ada di Bandara Supandio Pontianak yang dikomandani oleh Kabid Dokes Kalimantan Barat. Jadi barang-barang atau data-data body part dan sebagainya yang diterima oleh TKP dan antemortem yang ada di Tanjung Priok ini akan dikirim ke posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati meliputi fase 2 adalah fase postmortem. Ya, postmortem di sana sudah kita siapkan ahli-ahli forensik kita. Kemudian fase yang ketiga adalah fase antemortem. Tadi selain yang di Pontianak dan di Tanjung Priok, ada di depan kita fase antemortem. Kemudian data yang diperiksa yang didapatkan dari antemortem dan postmortem nanti akan disajikan setiap harinya fase 4 atau rekonsiliasi yang kami mohon bantuannya pada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan, bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir adalah debriefing. Setiap hari kita melaksanakan analisa dan evaluasi. Rekan-rekan sekalian, di depan kita ada tenda atau posko pendampingan keluarga, perbantuan keluarga. Jadi keluarga yang menyampaikan data-data antemortem di posko antemortem nanti bisa beristirahat. Kita siapkan psikolog yang akan membantu trauma healing, ya, menenangkan keluarga dan sebagainya di posko perbantuan keluarga. Rekan-rekan sekalian, nanti kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan proses identifikasi ini. Dan saya mohon keluarga para penumpang yang berasal dari luar Jakarta atau tepatnya kita buka posko antemortem di Pontianak, tidak usah ke Jakarta tetapi tetap di Pontianak. Dan adanya alamat-alamat di luar
Jakarta, Pontianak, Kabidokes di kewilayahan sudah menyatakan membackup sepenuhnya untuk operasi DJI ini. Itu yang saya sampaikan dari Sesdokes sebagai wakil DPI Komandan Nasional. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Komandan DBI, Dr. Kombes Pol Dr. Heri, spesialis forensik. Waktu dan tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera yang fase selanjutnya. Dari fase 1 dikupandu oleh dari Polda Metro yang dari Pusdokesnya. Kemudian dari fase postmortem kami ada menyiapkan di belakang di ruang kamar jenazah. Kemudian dari posko antemortem kita ada juga di Bandara Supadio dan di Pontianak dan di Rumah Sakit Sukanto. Saya akan menyampaikan mengenai alur dari operasi tersebut. Jadi karena ini dalam masa pandemi COVID, jadi nanti kalau rekan-rekan dari media melihat di sana ada tempat cuci tangan, ada protokol kesehatan yang kami akan laksanakan, memang itulah yang kita bedakan antara operasi di masa pandemi dengan operasi di masa seperti biasanya. Kemudian juga saya minta juga untuk tetap kita melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan. Ini kalau nanti dia. Kemudian kalau nanti di sana ada tim antemortem dimulai dari protokol kesehatan, kemudian dilakukan pendataan, dilakukan rapid test. Karena di masa pandemi, jadi kami membatasi keterlibatan personil atau keluarga yang melaksanakan di posko antemortem. Setelah dia dilakukan pemeriksaan rapid test, seandainya dia tidak reaktif, kemudian dilanjutkan dengan dianamnesa di ruang antemortem interview. Jadi tepatnya di dalam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA sampling. Nah, pemeriksaan DNA sampling ini untuk pemeriksaan kerabat dekat yang nanti segaris darah atau yang diperkirakan bisa untuk melakukan identifikasi. Kemudian dari keluarga akan dilanjutkan untuk diantar ke Family Assistance Unit yang nanti ada pendampingan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sesdokes. Dari antemortem tadi akan digali data, mulai dari ada tidaknya pemeriksaan DNA kalau memang sudah ada. Inilah pentingnya kalau kita mempunyai data antemortem DNA, seandainya kita ada, itulah yang kita akan programkan. Sebenarnya memang ini cita-cita kami. Kalau ada seperti itu, saya yakin dalam beberapa saat kita akan bisa membandingkan, karena kita sudah punya datanya. Kemudian pemeriksaan jari nanti kalau dari ijazah atau KTP, dan kebetulan kami juga ada keterlibatan dari Dispenduk Capil dan Inafis, punya kemampuan untuk jari dan sidik iris. Kemudian pemeriksaan odontologi dental dari rekam medis maupun properti. Kami sudah koordinasi dengan pihak Sriwijaya untuk mendapatkan passenger list yang detail, termasuk seat number, termasuk juga CCTV yang nantinya akan kita capture satu persatu dari masing-masing passenger yang pada saat boarding. Kemudian dari posko postmortem, kalau tadi dari antemortem kami melibatkan 51 ahli. Kemudian dari postmortem kita melibatkan 25 ahli, termasuk dari forensik, odontologi forensik, nanti ada dari toksikologi forensik, kemudian dari antropologi dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan informasi body part yang dari TKP, kemudian dilakukan labeling dan pendataan di body holding area awal di Priok, kemudian akan dibawa ke posko postmortem dan dilakukan pendataan. Selanjutnya akan dilakukan penyimpanan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah itu data yang dicari sama dengan data yang di antemortem meliputi sidik jari, properti, odontologi, kemudian sampling DNA, kemudian medis dan data-data lain, termasuk ada properti yang attach yang di situ misalnya dompet dan sebagainya. Jadi nanti mohon nanti diinformasikan kepada
rekan di sana, kalau misalkan ada properti yang ketat, ya itulah biar ketat. Kemudian kami juga koordinasi dengan postmortem, dengan antemortem yang ada di Supadio. Saat ini sudah ada informasi sampel DNA yang sudah untuk pemeriksaan DNA dari relatif atau keluarga yang sedang dalam perjalanan untuk kirim ke lab DNA di Pusdokes Polri di Cipinang. Jadi kami akan banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk kelancaran tersebut. Dan mohon bantuannya untuk rekan-rekan media untuk tetap mensosialisasikan apa-apa yang nantinya diperlukan pada saat keluarga mendatangi posko antemortem dan apa-apa yang sebaiknya disampaikan supaya nanti kami data antemortem selengkap mungkin dan kami siap langsung membandingkan untuk dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan dilaksanakan di gedung DDE dan nanti di ruang lobi utama. Setelah dilakukan rekonsiliasi akan dilakukan display bahwa ini adalah kategori sebagai siapa, selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan jenazah. Inilah keterlibatan dari Dispenduk Capil dan stakeholder yang lain untuk tindak lanjut dari penyerahan jenazah tersebut. Saya kira itu aja, mungkin dari lapor dari Inavis mungkin maupun bisa tambahan dari lapor. Pada kesempatan ini kami dari Puslapor Barreskrim Polri sangat mendukung kegiatan tim dari DIRAI Pusdokes Polri. Dalam hal ini kami dari bidang kimia biologi forensik utamanya full membackup laboratorium DNA dari Pusdokes. Jadi nanti kami bersama-sama dengan lab DNA Pusdokes Polri untuk mengidentifikasi baik itu antemortem maupun postmortem sesuai dengan perintah Bapak Komandan DVI dari Bapak Kombes Heri. Kemudian kami juga nanti akan melakukan bantuan backup untuk pemeriksaan toksikologi forensik apabila di mana ditemukan barang bukti yang perlu untuk identifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Puslapor. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Karundit. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu dipahami. Kita ada body part dan body. Jadi kita sebelum kita melakukan pemeriksaan itu kita akan memilah nanti body part yang maksudnya whole body atau body partnya. Jadi kalau nanti kita sudah melakukan pemeriksaan kebetulan baru satu, sehingga kita akan sesuaikan dengan nanti ketersediaan body part atau whole body yang sudah kita dapatkan. Makanya mohon doanya untuk tim fase 1 TKP sehingga mereka dapat recovery body part yang ada di sana atau whole body yang di sana sehingga kami bisa segera lakukan pemeriksaan. Sementara belum, jadi kita konsentrasi tetap ongoing pekerjaan dari antemortem jalan dan di Pontianak jalan, kemudian dari fase 1 TKP juga jalan. Mohon doanya supaya mungkin segera dapat ditemukan wrecking yang ada di sana, kemudian kita bisa evakuasi, recovery body part atau body yang ada di sana. Ada lagi? Jadi di sana ada tulisan keluarga inti dan keluarga tidak inti. Artinya dalam arti begini. Kalau yang korban itu adalah suami, berarti yang kita cari adalah istri dan anak. Kalau di korban itu adalah si suami atau istri tapi dia sekeluarga, tapi mungkin kita naik ke atas sebagai orang tua dari korban tersebut. Atau kalau tidak ada, nanti ada namanya sibling dari keluarga saudara-saudara yang sekandung. Jadi tim kami siapa? Jadi kami membuka untuk siapapun yang melaporkan dengan informasi selengkap-lengkapnya dan kami akan data semuanya. Masih. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan pertama kali kegiatan konferensi pers ini akan dimulai, akan saya tutup. Demikian atas perhatian rekan-rekan pers media, semoga apa yang kita upayakan berbuah kebaikan dan kesuksesan. Demikian atas kehadirannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.